Sebelum masuk ke videonya, make sure teman-teman udah follow Instagram aku @linglinglim_. Jangan lupa dicek ya. Hi guys, welcome back. It's me, Lingling. Finally, aku buat video lagi, dan di video kali ini untuk memenuhi mata kuliah etika bisnis dan tata kelola korporat, aku akan ngebahas satu kasus nih. So without further ado, let's move to the topic. Nah, jadi kasus yang mau aku bahas adalah kasus PT Mujatek Jaya. Nah, kita mulai dari pembahasan latar belakang masalah. Jadi, ada seorang akuntan yang bernama Dr. Andus Petrus Mitra Winata yang melanggar standar profesional akuntan publik, yaitu kode etik akuntan. Petrus menerima suap dari PT Mujatek Jaya dengan tujuan akuntan tersebut hanya boleh mengaudit laporan keuangan umum. Dengan begitu, maka PT Mujatek Jaya mendapat keuntungan dari kecurangan tersebut. Begitu juga dengan Petrus, kena untung karena mengikuti keinginan dari kliennya. Nah, untuk membahas kasus ini ada pedoman kode etik loh. Apa sih pedoman dari kode etik yang akan membahas tentang kasus ini? Nah, pedoman kode etik yang pertama itu adalah seksi 100 tentang kepatuhan terhadap kode etik dan seksi 110 tentang prinsip dasar etika. Nah, untuk info pedoman kode etik lebih lanjut, aku bakalan buat linknya di description box. Teman-teman bisa baca langsung dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, prinsip utama apa sih yang tidak dipatuhi oleh KAP dan juga perusahaan? Nah, kita bahas yang KAP dulu ya. KAP, prinsip yang dilanggar itu yang pertama adalah integritas. Seharusnya akuntan profesional harus bersikap jujur dalam semua hubungan profesional dan juga bisnis. Yang kedua adalah objektivitas. Akuntan tidak boleh membiarkan terjadinya benturan kepentingan. Dalam kasus ini, Petrus sudah menerima suap dari perusahaan sehingga dalam hal ini Petrus sudah mementingkan kepentingan pribadinya. Seharusnya seorang akuntan harus bersikap independen, integritas, dan juga bertanggung jawab. Kemudian, kompetensi dan sikap kehati-hatian. Akuntan memiliki kewajiban yang berkesinambungan untuk terus mempertahankan pengetahuan dan juga keahliannya sesuai dengan undang-undang serta kompetensi dari akuntan itu sendiri yang mampu membuat klien percaya. Yang keempat adalah profesional. Akuntan harus mematuhi hukum dan perundang-undangan yang relevan serta menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi seorang akuntan. Yang mana artinya di kasus ini Petrus sama sekali tidak profesional karena menerima suap dari perusahaan serta tidak berintegritas dan tidak memiliki kehati-hatian. Nah, setelah kasus ini pasti ada dong ancaman dan sanksinya. Kira-kira apa aja sih ancaman dan juga sanksinya untuk KAP-nya dan juga perusahaan? Untuk perusahaan akan menerima sanksi sosial, yaitu berupa hilangnya minat penjualan atau hilangnya kepercayaan investor dan juga masyarakat untuk membeli barang atau menggunakan jasa perusahaan lagi. Alhasil, perusahaan akan mengalami kerugian dan juga bangkrut. Nah, untuk KAP akan kehilangan nama baik dan kepercayaan masyarakat. Serta adanya sanksi dari Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Entah itu harus dibekukan atau sanksi lainnya. Nah, berhubung kita sedang membahas sanksi, selanjutnya kita masuk ke sanksi yang diterima oleh KAP Dr. Andus Petrus Mitra Winata dan juga rekan. Sanksi yang pertama adalah pembekuan izin kantor akuntan publik. Pada saat itu, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati membekukan izin akuntan publik Dr. Andus Petrus Mitra Winata dari kantor akuntan publik KAP Dr. Andus Mitra Winata dengan rekan selama 2 tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007 dengan kasus pelanggaran terhadap standar profesi akuntan publik atau SPAP. Yang kedua adalah sanksi kepada Dr. Andus Petrus Mitra Winata dan juga rekan. Selama izin KAP dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja, dan audit khusus. Serta yang bersangkutan dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP.
Keputusan ini sudah diatur pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 423 garing KMK titik 06 garing 2002 tentang jasa akuntan publik yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 359 garing KMK titik 06 garing 2003. Untuk pengamanan yang seharusnya dilakukan sebelum kejadian adalah perusahaan seharusnya mencek latar belakang dari KAP tersebut. Seorang akuntan harus independen, berintegritas, dan juga bertanggung jawab. Selain itu, sebelum melakukan teken kontrak, haruslah perusahaan memberikan batasan-batasan tugas agar si akuntan tidak melanggar batas dari tugas tersebut. Sekian video penjelasan tentang kasus PT Mujatek Jaya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. See you in the next video and bye.